Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaya Nusantara, Indonesia Jaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Di sini saya ingin bercerita tentang pengalaman napak tilas saya, dulur-dulur, sampai saya menjadi guru. Menjadi guru spiritual, dulur ya. Menjadi guru spiritual atau supranatural. Ya, kalau saya mau berkata jujur ya, sampai menjadi guru ilmu ketuhanan, dulur ya. Saya akan bercerita tentang napak tilas saya mulai dari awal hingga saya menjadi guru, ya, bahkan sudah mencetak manusia-manusia ya menjadi orang-orang yang sangat berguna ya, baik di dunia agama maupun di dunia kenegaraan ya, dulur ya. Kalau mau dibilang kesuksesan ya, saya ingin bercerita tentang napak tilas saya sehingga saya mencapai kesuksesan ya di dalam ritual atau bernapak tilas, dulur-dulur ya, menuntut ilmu sampai menjadi guru dari ilmu-ilmu yang pernah saya tuntut gitu ya, dulur ya. Ini depan saya jalan tol, dulur, jalan tol gitu. Jadi boleh dibilang saya ingin berbagi tip ya, berbagi tip atau rahasia saya sampai mencapai kesuksesan menjadi guru ya, guru spiritual lah ya, guru spiritual, dulur ya. Jadi saya ingin berbagi tip kepada dulur-dulur semua, khususnya kepada para guru-guru padepokan ya, mau guru-guru padepokan kesaktian atau guru-guru padepokan yang sama dengan saya ya, mengajarnya sama dengan saya ingin berbagi pengalaman ya, resep saya sampai mencapai kesuksesan di dalam menuntut ilmu di dunia supranatural atau spiritual atau dunia metafisika ya. Saya ingin berbagi cerita pengalaman saya. Nah, bila di dalam penyampaian saya ini ada saudara-saudaraku yang tersinggung, aku mohon maaf, karena aku kan hanya bercerita tentang pengalaman perjalananku ya. Dan bila kalian ada yang tersinggung dengan perjalanan pengalamanku ya, aku mohon maaf sebesar-besarnya ya, dulur ya. Bentar ya, dulur. Ini di jalan tol nih, dulur. Saya ambil latar belakang, memang cari yang sepi, dulur ya, karena ini yang akan saya ceritakan sesuatu yang lebih mahal dari intan berlian ya.
sesuatu yang lebih mahal dari gunung berlian dulur ya, yang akan saya ceritakan ini. Sehingga saya harus mengambil tempat yang sepi. Ketemu-ketemunya kok di pinggir pagar jalan tol ya. Di pinggir pagar jalan tol dulur-dulur ya, ketemunya. Kebetulan ada patok gede nih. Nah, ada patok gede nih. Tuh. Mungkin patoknya batas pagar jalan tol ini. Nah, kayaknya disediakan buat saya duduk nih dulur. Nah, sekarang latar belakangnya berubah dulur ya. Banyak rumah-rumah yang masih baru, bahkan belum rampung dibangun. Bukan rumah saya dulu, rumah orang. Ini kan saya cuma nyari tempat yang sepi ya. Ya semoga HP saya ini HP jadul dulu. Semoga rekaman videonya tidak terlalu pendek kemampuannya, sehingga durasinya nanti tidak terlalu pendek. Oke dulur ya, kita mulai cerita pengalaman saya dulur ya, di dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu yang hak, dulur ya, yang hak. Gini dulur ya, pesan saya intinya janganlah kalian menjadi guru ya, menjadi guru. Janganlah kalian menjadi guru yang baik dan benar serta juhud ya, tawadu. Tapi dulu-dulunya diawali dari hasil nipu, dari hasil ngetrik, dari hasil main sulap ya, dari hasil ngobati orang main sulap, pakai ngobati orang sakit atau nolong orang yang sedang minta tolong, kesulitan, kesusahan, kamu pakai jurus-jurus sulap. Sehingga orang-orang awam tersugesti dengan trik-trik sulapmu itu. Padahal kamu bukan pesulap. Karena kamu ahlinya, jagonya bermain trik sulap, padahal kamu dukun. Padahal kamu ketua padepokan. Tapi kamu terapkan permainan sulap kepada pasien-pasienmu, baik yang sedang minta tolong dalam keadaan sakit maupun orang-orang yang sedang minta tolong, sedang bermasalah dan lain-lain. Kamu tipu mereka dengan trik sulap, dengan tujuan untuk mensugesti mereka. Nah, pada saat sugesti-sugestimu berhasil, apalagi sekarang disertai dengan media sosial yang cukup dahsyat, apabila kita membuat promosi-promosi atau iklan, sangat mudah dipercaya oleh orang awam. Apalagi kamu ahli sekali merekayasa film-film yang seolah-olah kamu bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Film-filmmu itu seolah-olah kamu itu orang sakti. Nah, lalu kamu bikin grup, lalu kamu bikin tim, dan semua timmu itu mengagung-agungkanmu. Padahal kamu bodoh, padahal kamu tidak bisa apa-apa, padahal kamu cuma
pakai trik sulap untuk mensugesti pasien-pasienmu atau orang-orang awam, pasien-pasien yang awam yang masih lugu-lugu itu. Nah, karena kehebatanmu, kelihayanmu, dan didukung oleh media sosial yang seperti sekarang ini sangat dahsyatnya, sehingga kamu semakin luar biasa di dalam ngetrik orang, seolah-olah kamu orang sakti, orang waskita, orang mumpuni, bahkan kamu seolah-olah orang alim. Ditambah lagi dengan busanamu itu, memakai busana orang-orang alim, ulama. Sempurnalah sugestimu. Singkat cerita, sukseslah kamu mensugesti orang sangat banyak, bahkan jutaan. Nah, setelah kamu berhasil menggunakan cara tipuan itu, dan kamu makin terkenal, sudah tidak bisa terbantahkan oleh orang-orang yang hendak membongkarmu. Kemudian kamu kaya raya, makmur sejahtera. Lalu setelah kamu makmur sejahtera, lalu kamu mulai serius di dalam beriman kepada Allah dan menjadi guru ilmu ketuhanan atau memberi nasihat-nasihat petuah yang bagus. Sekarang kamu menjadi guru yang bagus, yang benar, menjadi orang yang sangat beriman. Betul, tapi ingat dulur, tipuanmu masa lalu itu tidak gratis dulur. Kesuksesanmu itu berasal dari tipuan-tipuanmu itu. Memangnya Allah bisa dibohongin? Memangnya Tuhan bisa diakalin? Tak bisa dulur. Kesuksesanmu itu, serta sekarang kamu menjadi orang alim, orang yang serius, yang juhud, itu berlatar belakang dari nipu orang, ya. Bikin acting-actingan, film-filman, busananya para wali, alim ulama, tutur bahasamu diatur gak karu-karuan, halus, sehingga orang awam tertipu, tersugesti lah, gak usah tertipu lah, tersugesti. Karena mereka sudah tersugesti, datanglah ke kamu. Ketika kamu tangani, obati dengan gaya-gaya yang kamu tahu, ya, para sesepuh yang kamu tahu cara mengobati orang, akhirnya kamu berhasil mengobati orang, menolong orang. Tapi modalmu adalah sugesti-sugestian dari hasil tipuan-tipuan pesulap. Padahal kamu bukan pesulap. Paham ya dulur ya? Keimananmu yang bagus kayak apapun, tapi berlatar belakang dari hasil nipu, ngetrik, ya, bujui wong, ngakali wong, tetap saja dulur, menurut saya kamu harus segera taubatan nasuha. Taubatan nasuha, apa itu taubatan nasuha? Bagikan semua hasil tipuan hartamu itu kepada kaum du'afa, kepada fakir miskin atau kepada yang berhak menerimanya, atau kamu sumbangkan ke masjid-masjid agar dosa-dosamu terampuni. Kalau tidak bisa terampuni, karena latar belakangmu itu mensugesti orang-orang awam, orang sakit maupun orang yang sedang kesusahan, itu menggunakan trik sulap. Itu namanya penipu. Karena iklanmu yang luar biasa, tambah lagi didukung oleh kecanggihan, kedahsyatan dari media sosial zaman now, ya. Sehingga iklan-iklanmu atau promosi-promosimu pada dirimu atau pada padepokanmu, orang-orang awam semakin mantap tersugestinya, dan sukseslah kamu.
Setelah sukses, kaya raya, kamu menjadi orang yang baik, alim. Kenapa? Karena kamu sudah makmur. Ingatlah dulur, Tuhan tidak bisa ditipu. Kesuksesanmu dan kamu sekarang sudah berhasil jadi orang baik, tapi latar belakang kamu mendapatkannya, jalannya, latar belakangnya, awalnya pakai apa? Pakai menipu dulur. Ya. Bertobatlah, tobatan nasuha, dan bagikan semua hartamu. Insya Allah, mulai lagi dari nol, maka kamu akan menjadi guru yang sukses atau menjadi ahli pengobatan yang sukses dunia dan akhirat. Ya dulur ya. Saya ini, umur saya masih muda dulur ya. Umur saya masih tergolong muda, masih belum 60 dulur ya. Tapi pengalaman menuntut ilmu saya sulit tandingannya. Sulit ada orang yang bisa menandingi pengalaman napak tilas penuntutan ilmu waktu saya menuntut ilmu, khususnya di dunia supranatural, kesaktian, kebatinan, karomah, ya, sampai ke ilmu hikmah, ya, al-hikmah jabariyah. Kemudian kalau di Jawa Barat sana disebut ilmu kontak, ya. Kalau daerah sini atau Jakarta bilang ilmu tenaga dalam atau laduni. Ya, saya sudah pelajari semua dulu ya. Semua itu berbau kesaktian. Ya. Nah, walaupun saya sudah mempelajari segala ilmu kesaktian, alhamdulillah saya bertobat dari memiliki ilmu kesaktian, sehingga saya tidak mengajarkan ilmu kesaktian, karena bagi saya mengajarkan ilmu kesaktian itu menyesatkan orang. Hati orang akan semakin keras, semakin sombong, semakin takabur, tambah lagi merasa punya kelompok banyak, punya teman-teman banyak, semakin ugal-ugalan dulu ya, belum merasa sakti lagi, semakin sombong, makin takabur. Walaupun saya sudah menguasai segala ilmu kesaktian, ya dulur ya, termasuk saya sudah pernah mempuasakan yang namanya ajian segoro geni dulur, ya, saya puasakan dengan ujian yang sangat amat berat, sangat amat dahsyat, kesabaran, ujian kesabaran yang sangat amat berat, wes, tak ulang-ulang amatnya tuh. Ajian segoro geni saya punya dulur, ya. Tapi saya bertobat dari memegang ilmu kesaktian, otomatis saya pantangan untuk mengajarkannya. Karena saya saja sendiri yang sudah mengamalkan, menjalani dan memiliki ilmu kesaktian saja merasa perlu bertobat karena sudah tersesat. Kenapa tersesat? Saya merasa ketika saya berhenti dari ilmu kesaktian, saya merasa panggilan Allah sangat dahsyat, bahwasanya saya ditegur dengan sangat keras dengan mimpi hari kiamat. Dan saat itu aku menyesal. Ternyata aku telah menyia-nyiakan umurku selama ini hanya untuk urusan yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu kesaktian. Kalian tidak perlu ragukan ilmu kesaktian saya dulur. Ilmu blacknya black, ilmu hitamnya hitam, ya. Saya juga punya. Ya, termasuk ajian segoro geni saya sudah puasakan dan sukses berhasil saya mengarungi segala ujian kesabaran yang super berat itu. Tapi akhirnya panggilan Allah sangat kuat dan saya bertobat dari menggunakan ilmu kesaktian dan saya beralih ke ilmu ketuhanan dulu. Dan singkat cerita, karena HP saya HP jadul, singkat cerita, sekarang saya menjadi guru ilmu ketuhanan dulu. Saya sekarang menjadi guru ilmu ketuhanan. Ya. Bukan kiai yang punya pondok pesantren, bukan dulu. Karena murid-murid saya dari segala agama. Karena saya merasa mendapat amanah
untuk semua umat manusia. Ya, ketika saya mengajar murid-murid saya yoga, meditasi, dan lain-lain di daerah Papua, Irian Jaya, tiba-tiba satu sosok wanita, sosok Dewi, datang ke padepokan saya dulu di Papua. Saya sih melihatnya nyata dulu, dan sama sekali saya tidak sedang mimpi, saya sedang mengajar dulu. Dia datang pada saya, lalu saat saya sedang mengajar, karena saya ini kan sudah saya abaikan, sosok-sosok yang begitu itu sudah saya abaikan dulu, sehingga dia sampai masuk ke padepokan saya masih saya abaikan. Akhirnya dia muterin saya dan menyindir, menggunakan bahasa sindiran pada saya. Ada orang yang punya 2 cakra kembar tapi tidak bisa menggunakannya. Wah. Tadinya dia saya cuekin, tapi akhirnya saya tersinggung. Langsung saya tanya, kamu siapa? Dari mana kamu tahu saya punya 2 cakra kembar sejati, tapi saya tidak bisa menggunakannya? Saya sangat ahli menggunakannya, saya bilang gitu. Cuma saja saya sudah bertobat, tidak mau menggunakan segala kesaktian. Nah, karena saya terpancing emosi, akhirnya saya berpenyampaian terus pada dia. Alhasil dia terus merayu saya, membujuk saya untuk mengikuti atau meneruskan tongkat estafetnya atau tugasnya. Saya belum tahu siapa sosok ini, tapi sering sudah saya melihatnya ketika saya kholwat, mata telanjang saya melihat. Dia berterbangan di atas kepala saya sekitar 25 meter. Selalu dari arah ke sana ke sana. Dan akhirnya saya penasaran ada apa di sana? Kenapa dia muncul terus di sana? Sosok-sosok seperti itu saya abaikan dulu. Karena sekian kalinya dia menggoda saya dan selalu terbang di depan saya. Akhirnya saya penasaran, ada apa? Dia selalu kok ke arah sana. Oh, ternyata arah tempat sosok Dewi yang itu ternyata adalah wihara agung dulu. Wihara yang sangat besar di Pulau Biak dulu. Dan dari situlah saya ketemu dengan seorang romo sepuh atau biksu tua yang ternyata perjalanan napatilasnya sama dengan saya dulu. Ya. Beliau bernama Romo Sanusi. Waktu saya ketemu dengan sosok Dewi itu, saya hampir gila dulu. Karena cantiknya sangat luar biasa, karismanya sangat luar biasa. Konon kabarnya para dewa pun tidak ada yang berdaya menghadapi dia. Kalah semua karena melihat kecantikannya. Melihat kecantikannya saja sudah kesaktiannya luntur semua. Termasuk saya. Nah, kondisi saya yang hampir gila itu, akhirnya saya nekat ke wihara itu dan berjumpa dengan sang Romo tersebut. Lalu saya diberi petunjuk. Dia adalah Dewi Kuan Im. Nak Nurdin harus begini. Lalu saya bisa menetralisir diri saya tidak jadi gila. Ternyata dia bernama Dewi Kuan Im. Sang Apoloketesvara Bodhisattva Mahasattva Namo Kuan Seim Posa. Ya, Dewi Kuan Im, atau kalau di Jepangnya Dewa Kuan Im. Ya, itu singkat ceritanya dulu. Walaupun seperti itu, tetap saya sudah tidak mau menggunakan atau mengajarkan ilmu kesaktian lagi. Kalau versi kejawen, saya sampai memuasai dengan sukses dan berhasil ajian Segoro Geni dulu. Kesaktian kalian semua tidak ada yang di atas saya, sekalipun itu rawa rontek. Sekalipun itu rawa rontek, atau istilah Jawanya itu Pancasona, tidak mampu menghadapi ajian Segoro Geni saya. Tapi sekarang saya stop total bertobat soal kesaktian, dan sekarang saya menjadi guru ilmu ketuhanan yang bersifat universal dulu. Maka murid-murid saya adalah dari semua agama. Itu dulu, nanti kapan-kapan kita lanjut nih, HP jadul dulu. Mohon maaf lahir batin.
Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafin aja. Nggak ada manusia yang sempurna, semua penuh kekilapan dan dosa. Semoga kita semua diampuni segala dosa dan dilancarkan segala usahanya dan disukseskan segala keinginannya. Amin 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 ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaya Nusantara. Rahayu rahayu rahayu.